Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, pihak-pihak yang membenci dan anti Wahabi selalu yang diungkapkan oleh mereka atau sebagai cap buruk kepada Wahabi adalah mudah mengkafirkan dan mudah membid'ahkan. Ini yang selalu diungkapkan, disampaikan oleh pihak-pihak yang membenci dan anti Wahabi. Khususnya selalu disampaikan oleh pihak Aswaja-KW. Pertanyaannya, sobat-sobat, benarkah Wahabi mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan? Seakan-akan Wahabi ini membid'ahkan, mengkafirkan seenaknya saja. Kalau orang lain atau pihak lain atau kelompok lain berbeda dengan dirinya, maka akan dikatakan kafir atau bid'ah. Akan dikafirkan atau dibid'ahkan. Benarkah seperti ini? Nah, paparan berikut ini akan menjawab. Mengkafirkan, silahkan tanya kepada kerabat yang pernah haji, orang tua, kakek, atau mungkin bagi yang pernah haji atau umrah. Setiap antum hendak masuk ke kota Mekah atau kota Madinah, sebelum sampai di perbatasan akan ada tulisan Muslim dan non-Muslim, kafir. Yang non-Muslim tidak diizinkan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Saya tanya, jamaah haji Indonesia diarahkan kemana, Pak? Ke jalur Muslim atau jalur yang non-Muslim? Berarti Saudi itu mengakui jamaah haji Indonesia kafir. Muslim, Pak. Buktinya boleh masuk ke wilayah tanah haram. Bukti nyata bahwa yang katanya Saudi negara Wahabi, ulamanya Wahabi, menganggap kita semua ini sebagai orang Islam. Itu gampang membid'ahkan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sholat subuh 10 rakaat boleh atau enggak, Pak? Kok enggak boleh? Apa salahnya? Kebanyakan, Pak. Kebanyakan sholatnya itu hanya 2 rakaat. Urusan hitungan ternyata kita itu harus ngikuti Nabi. Kalau kelebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ini memang salah satu sebab, salah satu pintu terjadinya bid'ah kata para ulama. Kata para ulama dalam urusan ibadah, ingat dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah hitungannya harus tepat. Kalau tidak tepat maka itu bid'ah. Suatu amalan dikatakan bid'ah adalah ketika hitungannya, jumlahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masalah tempat, Pak. Masalah tempat. Kalau kita sekarang lihat saudara kita yang waiting list haji itu, Masya Allah, ada yang 11 tahun,
ada yang 12 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Lama daftar tunggu untuk bisa haji. Kenapa? Karena hajinya harus di mana, Pak? Di Mekah sana. Gimana kalau hajinya ini di Pekalongan saja? Boleh enggak, Pak? Bid'ah bukan? Haji Pekalongan, bukan haji Mekah. Saya yakin semua umat Islam sepakat hajinya bid'ah. Kenapa? Tempatnya salah. Yang ketiga, Pak, suatu amalan dikatakan bid'ah adalah urusan waktu. Seperti sekarang, Pak, biar pengajian kita tidak terputus, gimana kalau maghribnya diajukan saja, Pak? Usul. Sekarang kita sholat maghrib, pengajiannya bisa langsung sampai malam, dijamak sekarang, majukan. Belum terbenam matahari. Bolehkah kita mendirikan sholat maghrib? Tentu tidak. Kenapa? Salah waktu. Kalau itu terus-menerus disengaja, maka dianggap sebagai amalan bid'ah. Yang keempat, tata caranya, cara sholatnya. Sholat ini sekarang kan zaman banyak penyakit, Pak. Agar umat Islam ini sehat, digalakkan olahraga. Tapi kalau harus olahraga, memakan waktu. Sholatnya aja dibuat senam. Sholatnya senam. Seperti yang dilakukan setiap pagi, senam itu. Senam kesegaran jasmani atau apalagi. Bagaimana kalau kita rubah seperti itu sholatnya? Saya yakin semua orang mengatakan sholatnya bid'ah. Suatu amalan dikatakan bid'ah, alasan keempat adalah karena apa, Pak? Tata caranya. Caranya tidak benar, ya bid'ah, Pak. Alasan kelima, suatu amalan dikatakan bid'ah dalam Islam adalah jenis amalan, Pak. Kalau Bapak lihat, perhatikan ibadah yang ada dalam Islam, itu semuanya hanya terangkum menjadi 5 ini, Pak. Seperti rukun Islam, ibadah dengan ucapan, seperti zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya, itu seperti baca syahadat sejenis, itu zikir kepada Allah. Ibadah dengan sholat, berbagai macam sholat, sholat wajib, sholat sunnah itu adalah rukun Islam kedua. Ada jenisnya, jenis sholat. Ada ibadah jenis zakat, memberikan uluran tangan, manfaat harta. Ada ibadah menahan hawa nafsu, yaitu ibadah puasa. Yang kelima, kumulasi dari semua jenis ibadah, yaitu haji. Ada ucapan lisan, zikirnya, ada hartanya, karena harus ke Mekah, Pak, tidak gratis ke Mekah itu. Kemudian juga ada menahan hawa nafsu. Di Mekah ketika haji tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh mengumpat, tidak boleh berburu, tidak boleh berkata-kata keji, berbohong dan yang lainnya. Yang keenam, satu amalan dikatakan bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, ialah urusan hukumnya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, Pak. Tapi kalau sampai dianggap tidak wajib, maka itu bid'ah. Sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Kalau sampai dianggap wajib, maka itu adalah bid'ah. Makan pisang, Pak, itu hukumnya mubah. Tapi kalau sampai wajib, hukumnya makan pisang. Bahkan itu merupakan syarat sahnya sholat. Maka itu bid'ah, Pak. Nah, jadi sobat-sobat, ya, dari paparan tadi jelas, ya, tuduhan mudah mengkafirkan tidak terbukti. Ya, buktinya orang Indonesia yang mayoritas aswaja, mayoritas bermadzhab Syafi'i, tetap diberikan tempat sebagai orang muslim, bukan orang kafir. Begitu juga dengan mudah membid'ahkan. Ya, jelas, gamblang paparan tadi. Jadi tidak ada yang dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi kecuali berdasarkan dalil. Tidak sembarangan.
Tidak, ya. Kalau beda pemahaman dianggap bid'ah, tidak. Tetapi bid'ah itu berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nah, jadi ya, yang selama ini selalu dituduhkan Salafi Wahabi mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, tidak terbukti. Dan semoga paparan tadi bisa membuka ya hati-hati yang selama ini ya dalam hati mereka ada kedengkian, ada kebencian dan anti dengan Salafi Wahabi. Dan semoga diberi hidayah untuk mengikuti dan menjalankan dakwah sunnah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.